Halo Sobat Dari yang terkering, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mempunyai rating 6,7 di IMDb, yaitu film Takkan Pernah Terhenti atau judul terkenalnya yaitu film Unstoppable. Dirilis tahun 2018, disutradarai oleh Kim Min Ho berdasarkan skenario dari Kim Min Ho, dibintangi oleh Ma Dong Seok sebagai Dong Chul, Kim Sung Oh sebagai Gi-tae, dan juga Mbak Song Ji Hyo sebagai Jisoo. Film berdurasi 116 menit ini menceritakan tentang sebuah film kejahatan yang melekat dengan hal-hal yang berbau kebrutalan. Oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pasar swalayan yang terlihat tengah bergerak dalam bisnis perikan-ikanan. Dan cerita pun akan berfokus pada seorang pria berparubaya yang bernama Dong Chul, yang dimana selain memiliki profesi sebagai kuli di pasar, Dong Chul pun juga menjalani rutinitas dirinya sebagai seorang kepala rumah tangga dari seorang istri yang bernama Jisoo, yang saat ini tengah bekerja di sebuah panti jompo. Namun tak hanya itu, dirinya pun juga memiliki seorang rekan pekerjaan yang bernama Chun Sik, yang sehari-harinya selalu bekerja keras dengan Dong Chul saat di pasar. Namun nahasnya, hal yang telah dilakukan oleh Dong Chul pun tak kunjung membuahkan hasil. Dan hal tersebut dibuktikan dengan dirinya yang tak kunjung mendapatkan sebuah bayaran dari Presiden Jung, yang notabene merupakan seorang pemimpin dari Perserikatan Perikan-ikanan. 형님, 지금 바로 갈게요. 예. Setelah itu, mereka berdua pun pergi untuk menemui sebuah pebisnis dari kepiting raja, guna untuk menyepakati adanya kerjasama di antara mereka. Namun hal tersebut sempat tertahan oleh keraguan yang telah dimiliki oleh Dong Chul, yang dimana dia berfirasat bahwa dirinya akan segera dikibulin. Namun setelah mendengar suatu kata-kata bahwa dirinya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, ia pun bergegas untuk menginvestasikan seluruh tabungannya kepada kepiting raja. Malam harinya, saat Dong Chul beserta si Jisoo pulang dari pekerjaan mereka berdua pun melakukan sedikit berbincang-bincangan, yang dimana Dong Chul menceritakan tentang ketertarikan dirinya akan adanya investasi kepiting raja, yang pada akhir-akhir ini mengalami keuntungan yang sangat-sangat merajalela. Namun nahasnya, Jisoo yang mendengar hal tersebut pun justru memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru menyuruh pada si Dong Chul agar dirinya tak ikut-ikutan dalam hal tersebut. Namun tanpa Jisoo sadari, Dong Chul pun telah mengibuli dirinya dengan harapan Dong Chul ingin membuatnya bahagia. Sementara itu, adegan pun berpindah ke sebuah kamar apartemen yang terlihat tengah ditinggali oleh seorang bapak-bapak di sana, dan terlihat tengah merasa ketakutan akan adanya kehadiran seseorang. Namun tak lama, dan ya tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga-duga oleh bapak-bapak tersebut, para pria-pria berjas yang diketuai oleh bandel trafficking yang bernama Gi-tae pun telah tiba di sana dan berniat untuk menghabisi si bapak tersebut. 잘 들어. 그래서 이렇게 자연스럽게 발을 헛디뎠다고 치고, 야, 여기 밟고. Namun hal tersebut tak bertahan lama, sampai pada akhirnya Gi-tae pun melihat putri dari bapak tersebut. Menyadari hal tersebut akan meningkatkan bisnisnya, Gi-tae pun bergegas untuk pergi dan membawa gadis tersebut untuk pergi bersamanya. Namun saat di tengah perjalanan, mobil yang tengah dikendarainya pun tak sengaja menabrak mobil dari si Dong Chul, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perdebatan di antara kedua belah pihak. 이거 받고 가죠. 아이고, 조심 좀 하시지. 돈이면 다 돼요. 예, 돈이면 다 해결되는 거냐고요. Yang dimana saat Gi-tae melihat kecantikan dari seorang si Jisoo, ia pun secara tanpa basa-basi pun bergegas untuk menggebuk-gebuki anak buahnya dan bergegas untuk meminta maaf kepada dirinya. 우리 예쁘신 사모님께서 제가 대신 사과드리겠습니다. Di keesokan paginya, saat Dong Chul beserta si Chun Sik pun tengah berada di dalam toko, ia pun secara tiba-tiba mendapatkan telepon dari rekan kerjanya yang mengatakan bahwa kapal yang mengantarkan kepiting rajanya tengah berada di dalam masalah, gara-gara kapal tersebut telah melewati lautan milik pemerintah Cina. Dan di malam harinya, Dong Chul pun mengajak Jisoo untuk merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran. 와, 아무것도 건들지 말고 만지지도 마. 내가 다 발라줄게. 먹기만 해, 알았지? Dan di saat itu juga Dong Chul pun mengemukakan tentang kebenaran dirinya yang telah menginvestasikan seluruh tabungannya kepada kepiting raja, yang telah ia sadari telah menguras keuangan mereka. 나는
우리 지수 진짜 사모님 소리 듣게 해주고 싶어. 내 소원이야. 내가 한방 해결할게 진짜로. 1,000만 원? 공 하나 더 해가지고. 뭐? Mendengar hal tersebut, Jisoo yang merasa kecewa pun bergegas untuk pergi dari sana. Dan saat sesampainya di rumah, ia pun langsung berniat untuk memasak makanan yang istimewa sebagai bentuk permintaan maafnya kepada si Dongjul. Namun tak lama, dan saat dilihat, ternyata telah terdapat seorang pria menyeramkan yang telah berdiri di depan pintu rumahnya. Dan ya, terlihat bahwa mereka semua pun merupakan utusan dari Gi-tae yang berniat untuk menculik si Jisoo dengan kasarnya. Dan di saat Dongjul telah tiba di rumah, ia pun mendapati rumahnya telah pating selengkra di sana. Dan juga istrinya telah diculik pada saat ia tak ada. Untuk itu, Dongjul yang menyadari situasi yang semakin sulit pun memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, layaknya dokter pada sinetron-sinetron pada umumnya, polisi tersebut pun justru mengatakan bahwa dia telah berusaha semaksimal mungkin. Dan kata-kata hal tersebut bukan tanpa sebab dikarenakan menurut CCTV yang ada di sana, para pelaku-pelaku tersebut sangat-sangat rapi dalam menyembunyikan kejahatannya. Dan saat keluar dari sana, Dongjul pun akhirnya mendapatkan telepon dari si Gi-tae yang mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengannya di sebuah restoran tepat pada pukul 2 siang. 2시에 만나기로 한 사람이 있는데요. 아, 혹시 강동철 씨? Namun nahasnya saat Dongjul telah tiba di sana, ia pun tak kunjung menemukan si Gi-tae dan justru menemukan banyak sekali uang yang berada di dalam tas yang ada di dekatnya. Dan ternyata hal tersebut merupakan bentuk pertukaran dirinya untuk istrinya. 나랑 좀 바꿔먹자. 난 네 마누라, 넌 내 돈. Dan oleh sebab itu, Dongjul yang menyadari situasi yang semakin sulit pun memutuskan untuk membawa uang-uang tersebut kepada pihak kepolisian guna untuk dijadikannya barang tersebut sebagai barang bukti. Namun, Dongjul yang menyadari dan merasa bahwa kinerja yang dihasilkan oleh para kepolisian ternyata sangat-sangat mengelama pun memutuskan untuk menyelamatkan Jisoo dengan caranya sendiri. Dan untuk itu, Dongjul pun bergegas untuk pergi ke Perserikatan Perikan-ikanan guna untuk meminta bayaran kepada Presiden Jung. Namun, bukannya lantas untuk segera diberi, Jung pun justru menyuruh kepada anak buahnya untuk menghabisi dirinya. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pergelutan di antara mereka. Saya kira mau bergelut, dasar saus tartar. 주려고 그랬어. 준비 다 해도. Setelah itu, Dongjul beserta Chun-sik pun kini tiba di sebuah tempat dari seorang hacker yang bernama Kim. Dan tujuan mereka untuk datang ke sana adalah supaya Kim dapat melacak keberadaan dari para penculik istrinya. Namun, dikarenakan dana yang diberikan oleh si Dongjul kepada si Kim tak memenuhi UMR, Kim pun sempat menolak tawarannya. Namun, hal tersebut tak bertahan lama sampai pada akhirnya Kim pun melihat sebuah surat yang berisikan surat perjanjian bahwa dia akan menerima 5% dari bisnis kepiting raja. 킹크럭? Dan oleh sebab itu, ia pun bergegas untuk menelisik dan menyelidiki orang-orang yang terlibat dalam kasus penculikan tersebut. 수고 많으십니다. 예, 거래내 역사 봤으면 좋겠습니다. 찾았다. 카니발 최만식. Dan saat sesampainya di rumah seorang pria yang bernama Chun Man-sik pun menceritakan tentang keterlibatan dirinya pada persoalan tersebut dan juga memberitahukan tentang tempat dirinya menjual nomor polisinya, yaitu di sebuah tempat ilegal. Setelah itu, mereka pun akhirnya bertemu dengan seorang wanita manajer di sana. Dan tak berselang lama, Dongjul pun menceritakan tentang maksud dan tujuannya untuk datang kemari, yaitu mencari informasi. Namun nahasnya, wanita tersebut pun justru memberikan respon yang berbeda, yaitu menolaknya dan justru menyuruh kepada anak buahnya untuk segera berbaku hantam. 이
사람 지금 어디 있어요? Yang dimana di saat itu juga Dongchul pun mendapatkan informasi yang sangat-sangat berguna, yaitu tentang asal dari pembeli nomor polisi pada 2 hari yang lalu. Namun tak hanya itu, ia pun juga sempat mendapatkan kartu nama dari orang-orang tersebut. Sepulangnya dari sana, mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Dan di saat itu juga, saat Chun-sik dan juga Si Kim pun melakukan sedikit berbincang-bincangan, terungkap sebuah fakta bahwa Dongchul ternyata dahulu merupakan seorang mantan gangster yang sangat-sangat brutal se-Korea Utara. Namun hal tersebut kini telah sirna begitu saja. Dan hal tersebut dikarenakan oleh dirinya yang memutuskan untuk bertobat saat ia telah berjumpa dengan si Jisoo. Dan oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang tersebut telah macam-macam dengan orang yang salah. 그 새끼들이 잘못 건드렸다고. 그럼 일단 눈빛이 딱